DPW Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Provinsi Bali mendaftarkan lengkap 55 orang nama bakal calon legislatif, Bacalek, DPRD Bali untuk pemilu 2024 ke KPU Bali, Sabtu 13 Mei 2023. Dalam pencalegan ini termasuk dalam penentuan nomor urut bakal caleg. Ketua DPW PSI Bali Bronengah Yasa Adi Susanto menegaskan PSI tetap konsisten sebagai partai yang tanpa mahar. Jadi tidak ada mahar apalagi transaksional jual beli nomor urut caleg di PSI yang dikenal sebagai partai dengan DNA anti korupsi dan anti intoleransi ini. Ya, kalau kami syukur-syukur tidak ada kendala terkait dengan penomoran nomor urut karena memang kami bisa selesaikan di internal. Ya, ada sedikit riak-riak, itu suatu hal yang wajar, tetapi tidak sampai muaranya ke DPP lah. Kita selesaikan secara internal karena pemberian nomor urut itu berdasarkan loyalitas, dedikasi, prestasi dan juga potensi mereka untuk memenangkan pertarungan. Jadi bukan hanya lamanya saja kita hitung di partai ini, tetapi apakah mereka punya basis elektoral yang kuat, punya nggak mereka jasa terhadap partai ini di awal dan lain sebagainya. Jadi banyak yang kita sinkronis sehingga keputusan nomor urut itu kita putuskan secara bersama-sama. Ya, jadi kalau misalnya ada konflik baru kita bawa ke DPP. Syukur-syukur nggak ada sih. Kalau mahar kita zero mahar karena partai ini memang tidak menerima mahar. Termasuk juga pencalonan di pilkada sebelumnya juga kita tidak menerima mahar. Jadi aman, kita nyalek di PSI tidak dipungut biaya apapun. Biaya yang dibutuhkan adalah biaya untuk caleg itu sendiri untuk bertarung. Kalau secara nasional berarti hari ini PSI serentak atau hanya Bali? Tidak, masih ada besok. Kebetulan Bangli dan Pasar juga besok yang akan mendaftar. Jadi besok kita arahkan juga agak siang-siang. Kalau nasional? Kalau nasional besok ya hari ini. Kapan tuh? Besok juga secara nasional ya. Jadi kita di provinsi mendahului karena kebetulan kesiapan kami sudah 100%. Bro Adi menegaskan PSI sudah sangat siap menghadapi pemilu 2024 mengingat sebelumnya sudah memiliki pengalaman pemilu pada tahun 2019 dan ini adalah kali kedua PSI mengikuti pemilu. Dengan berbekal pengalaman pemilu di tahun 2019 dan sejak itu PSI telah melakukan kerja-kerja politik dengan spirit PSI hadir kerja untuk rakyat. Sehingga PSI Bali optimis mampu mencapai target satu fraksi di setiap DPRD kabupaten kota di Bali. PSI juga sangat percaya diri mampu mengamankan minimal 5 kursi atau membentuk satu fraksi di DPRD Bali. Termasuk yang utama juga merebut satu kursi DPR RI Dapil Bali dan secara nasional lolos ambang batas parlemen sehingga PSI punya perwakilan di DPR RI. Kalau persiapan ini adalah pemilu kedua bagi kami. 2019 kami memulai pemilu yang pertama. Pada saat tersebut waktu kami habis untuk persiapan verifikasi administratif maupun verifikasi faktual baik dari Kumham maupun verifikasi faktual dari KPU. Pada saat itu dapil yang terisi tidak begitu banyak, ya mungkin 40% dari seluruh dapil yang ada karena kami kehabisan waktu dan tenaga. Jadi kali ini kesempatannya lebih besar karena kesiapan kami sudah 100%. Karena kami sudah pernah mengikuti pemilu sebelumnya, kemudian kerja-kerja politik sudah kami lakukan, sehingga kami optimis target-target kami satu fraksi di setiap kabupaten kota itu tercapai, bahkan di DPD provinsi target kami minimal 5. Ya, jadi kalau sekarang kita punya satu kursi, target kami untuk DPD provinsi minimal 5. Ya, itu target kami di provinsi. Ya. Pertama tentunya Dapil Denpasar karena kami punya incumbent, kebetulan ada Sis Grace Anastasia saat ini lagi ikut juga bersama kami. Di Denpasar situasinya sangat cair karena daerahnya daerah urban, heterogen, jadi pemilih kami banyak kalangan milenial juga. Target kami itu 2 kursi di sana, kemudian yang kedua Buleleng itu 12 kursi, target kami minimal 1 kursi, kemudian Karangasem itu 7 kursi, itu adalah daerah saya juga, jadi target saya minimal 1 kursi, kemudian di Badung, ya Badung itu target kami 1 kursi karena dapilnya lumayan besar juga di sana dan suara kami di 2019 juga lumayan besar di sana, cuman waktu itu memang kendala keterwakilan ataupun tidak terpenuhinya 100% bahkan calon legislatif waktu itu, sehingga
tenaga kerja kita tidak maksimal waktu itu. Padahal suara partai juga waktu itu sangat tinggi dan termasuk juga berpotensi di Gianyar. Jadi kita tidak muluk-muluk kalau dapilnya kursinya yang kecil, tentu kita tidak menargetkan, ya syukur-syukur nanti dapat, karena kita masih punya waktu ini untuk mensosialisasikan partai, caleg-caleg kita nanti kita akan maksimalkan untuk bekerja secara maksimal, sehingga sebenarnya target 5 kursi itu bukan muluk-muluk sebenarnya ya. Di sisi lain, PSI yang dikenal sebagai partai dengan DNA anti korupsi dan anti intoleransi ini juga sangat terbuka dengan semua kalangan untuk nyalek dari PSI. Bahkan banyak anak-anak muda termasuk kalangan mahasiswa ada yang tertarik nyalek dari PSI. Kita sebagai partai yang terbuka, kita menerima siapapun sepanjang DNA-nya itu sama dengan kami, yaitu DNA anti korupsi dan anti intoleransi. Jadi caleg kami ada yang pensiunan, ada yang masih bekerja, profesional, pengusaha, ada lawyer, termasuk juga mahasiswa juga ada. Jadi kita berikan kesempatan karena memang tagline kami itu adalah partai yang terbuka sepanjang persyaratan yang kami sampaikan di awal, itu DNA-nya anti korupsi, anti intoleransi, kami dapatkan. Karena setelah mereka mendaftar, kami search by Google nama-nama mereka, apakah mereka pernah terkait dengan kasus-kasus intoleransi ataupun korupsi atau tidak. Jadi dari mahasiswa, kemudian pengusaha, mantan birokrat, dan mantan politisi yang sempat nyalek juga ada, bahkan yang incumbent juga ada sekarang ya. Jadi partai lain yang nyalek sekarang itu ya. Jadi bukan hanya dari mahasiswa, ya lumayan banyak sebenarnya dari mahasiswa.